Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ya kahamdih wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Kiai Muhammad Matin, Rais Suriah MWC NU Subah. Kepada yang kami hormati Bapak Kiai Abu Khair, Ketua Tanfidiyah MWC NU Subah. Kepada yang kami hormati Camat Subah atau yang mewakili. Kepada yang kami hormati Kapolsek Subah. Kepada yang kami hormati dan Ramil Subah atau yang mewakili. Kepada yang kami hormati Kepala Desa sekecamatan Subah. Kepada keluarga besar MWC NU Subah, Muslimat, Gerakan Pemuda Ansor, Fatayat, Ibnu IBPNU, dan seluruh peserta apel Hari Santri Nasional 2025 yang kami banggakan, terkhusus rekan-rekanita CBP KPP, sahabat Garfa, dan barisan Ansor Serbaguna. Mereka adalah Laskar Sabilillah di era milenial, pewaris perjuangan Kiai, penjaga NKRI dan pasukan Rasulullah yang masih tersisa di bumi. Tepuk tangan untuk sahabat-sahabat peserta apel yang saya banggakan. Barang siapa lupa asalnya maka ia akan tersesat. Oleh karena itu, dalam amarat apel Hari Santri Nasional tahun 2025, izinkan saya mereview kembali tentang sejarah perjuangan santri. Jauh sebelum Indonesia bernama Indonesia, jauh sebelum Republik ini merdeka, para santri dan kiai sudah berpikir, berjuang, dan bergerak bagaimana caranya agar Nusantara merdeka. 1895 Masehi, 50 tahun sebelum merdeka, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Nawawi Banten, Mbah Soleh Darat, Mbah Abdul Karim Kaliwungu, dan Mbah Anwar Roban bertemu di Roban. Pertemuan ulama Nusantara tersebut dalam rangka mencari format gerakan baru yang lebih masuk akal, realistis, dan mengatur siasah untuk mengusir penjajah. 50 tahun kemudian, santri mereka yaitu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menjadi tokoh sentral lahirnya fatwa resolusi jihad fisabilillah. Di saat bangsa Indonesia yang baru saja lahir kehilangan spirit dan bingung menentukan arah dalam mempertahankan kemerdekaan dan mengusir penjajah. Peserta apel yang saya banggakan, Hari Santri Nasional tahun 2025 mengusung tema mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia. Sebenarnya ini bukan hal baru bagi santri, karena dalam dada santri senantiasa tertanam ajaran guru-guru dan kiai tentang hubbul waton minal iman, cinta tanah air sebagian daripada iman. Sekarang kita mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia, tapi mereka, para santri dan kiai, berjuang merebut kemerdekaan dengan darah, keringat, bahkan nyawa demi negara kesatuan Republik Indonesia. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung, sak bathuk senyari bumi, tak belani pecaing dodo, putaing ludira, temekaning pati. Spirit perjuangan tersebut diwarisi sebagai manhajul fikri, cara pandang para santri sampai detik ini, dan akan tetap lestari diwariskan kepada anak cucu kami. Peserta apel yang saya banggakan, resolusi jihad yang diputuskan 22 Oktober 1945 oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang intinya perang melawan penjajah adalah fardu ain, gugur di medan perang adalah syahid, mampu membakar semangat pemuda dan santri melawan sekutu dan Belanda. Brigade Maharata di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Malabi, pasukan kebanggaan sekutu itu dibuat kocar kacir oleh para santri. Malabi dengan 1.600 pasukannya mati. Dalam sejarah perang dunia kedua tidak ada satupun jenderal sekutu mati di medan perang, tapi di Surabaya salah satu jenderal sekutu mati di tangan para santri. Tepuk tangan untuk para santri. Hal ini yang membuat Inggris dan sekutu marah, sehingga mengeluarkan maklumat agar para santri dan pemuda menyerah.
Tapi apa jawaban para santri dan pemuda Surabaya melalui pidatonya Bung Tomo selaku salah satu santri Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menjawab, "Hai tentara Inggris, kau menghendaki kita membawa bendera putih untuk takluk padamu. Inilah jawaban kita. Hai tentara Inggris, selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat secari kain putih, merah dan putih, maka selama itu kita tidak akan mau menyerah kepada siapapun." Beserta apel yang kami banggakan, puncaknya 10 November 1945, kurang lebih 20.000 warga Surabaya gugur sebagai syuhada. Secara militer Inggris dan sekutu menang, namun secara mental kita yang menang, karena yang dihadapi mereka bukan tentara melainkan rakyat sipil, pemuda dan para santri. Pasca 10 November 1945, dunia internasional mulai mengakui kemerdekaan Indonesia, mengakui bahwa Indonesia negara yang berdaulat. Tidak mungkin Indonesia diakui kemerdekaannya tanpa perlawanan 10 November, dan tidak ada perang 10 November tanpa adanya fatwa resolusi jihad Nahdlatul Ulama. Tepuk tangan untuk para ulama kita. Beserta apel yang saya banggakan, jadi sangat wajar jika Presiden Indonesia ke-7 Insinyur Joko Widodo melalui Kepres nomor 22 tahun 2015 menetapkan tanggal 22 Oktober menjadi Hari Santri Nasional. Santri Kiai selalu ikhlas menjadi garda terdepan tegaknya Republik Indonesia sejak sebelum merdeka sampai Indonesia merdeka. Sejak dari dulu santri marah ketika bangsa ini dijajah, marah ketika negara diinjak-injak bangsa lain. Santri rela meninggalkan pesantren untuk berperang, merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Santri mempunyai jiwa nasionalisme adalah ajaran para kiai. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.